Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dian Indriani dari SDN nomor 227 Impres Takalar 2 dan Saya Abdul Karim, guru SDN nomor 227 Impres Takalar 2. Saya Abdullah dari SLB Negeri 1 Takalar. kami CGP Angkatan 6 Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar akan menampilkan video coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Halo. Assalamualaikum. Pak Karim. Oh, di mana lagi nih Pak Karim? Oh, lagi di sekolah. Apa saya bisa ketemu dengan Bapak? Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya. Selamat Pak. Assalamualaikum. Kelas dulu Pak. Saya panggil dulu Ibu. Oh iya ya Pak. Selamat datang Pak Abdullah. Ya, selamat Bu. Mana kabar teh nih Pak Abdullah? Alhamdulillah baik-baik ini Pak. Iya. Dari tadi itu saya menelpon Pak, bilang telepon dulu ini Pak Karim ini apakah ada di sekolah atau tidak. Oh iya. Karena rencana ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Karim. Oh iya Pak. Iya. Apa dari pertemuan ini apa kira-kira tujuannya yang dicapai ini Pak? Iya Pak, kebetulan ini di sekolah saya itu ini kan sementara kita melaksanakan kurikulum merdeka. Oh iya, betul ya. Jadi ini kita mau implementasikan kurikulum merdeka di sekolah, tapi rasa-rasanya teman-teman ini belum banyak yang paham. Oh iya. Jadi saya mau minta bertukar pikiran dengan Bapak bagaimana solusinya supaya implementasi kurikulum merdeka ini bisa terlaksana juga di sekolah saya Pak. Iya Pak. Selama ini kerjasama dengan guru-gurunya di sekolah bagaimana? Ya alhamdulillah kita di sekolah ini dengan guru-guru ya rukun-rukun saja, damai-damai saja, baik itu kegiatan di sekolah maupun kegiatan-kegiatan lain. Bagus hubungan kita di Iya, jadi sekolah. kerjasama dengan stakeholder di sekolah. Iya. Jadi bagaimana rencana terkait implementasi kurikulum merdeka ini? Inilah yang saya mau bicarakan Pak, bagaimana solusinya ini karena rencananya kan ini kurikulum merdeka pada semester depan ini kita di sekolah itu harus menerapkan, sudah memulai kurikulum merdeka. Iya. Tapi masih banyak guru-guru yang belum paham. Jadi saya mau merencanakan itu bagaimana supaya mengadakan bentuk workshop atau pelatihan kepada guru-guru begitu Pak. Oh, jadi kita mau adakan workshop berarti terkait Iya. dengan implementasi kurikulum merdeka Pak. Iya, rencananya begitu Pak. Adakah gangguan atau hambatan dalam rencana itu Pak? Saya melihat ini tidak ada gangguan hambatan, cuma kebijakan kepala sekolah bagaimana memberikan izin supaya pelaksanaan ini dapat terlaksana, dukungan juga dari kepala sekolah supaya kegiatan ini, karena ini kan yang namanya bentuk workshop atau pelatihan itu kan membutuhkan biaya. Iya, betul. Baik itu Betul, dalam Pak. saat kegiatan, mana konsumsinya apa. Betul, Pak. Ini yang saya harapkan dari kepala sekolah, mudah-mudahan Iya. kepala sekolah bisa memberikan dana untuk kegiatan tersebut supaya bisa terlaksana. Jadi akan diadakan workshop Pak. Iya. Kira-kira kapan itu Pak? Saya rencanakan ini di akhir bulan ini Pak, karena kan jelas tahun depan sudah masuk ajaran baru semester 2. Iya, betul. Jadi minimal kita harus sudah ada bekal bagi guru-guru sebelum memasuki tahun pelajaran begitu. Jadi tingkat keberhasilan dari workshop itu kira-kira apa yang diharapkan itu Pak? Dari kegiatan ini saya berharap penuh bahwa kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan guru-guru juga itu paham bagaimana itu kurikulum merdeka, bagaimana pembuatan perangkat pembelajarannya, Ya, apa yang membedakan dengan kurikulum 2013 supaya kedepannya itu guru-guru bisa menerapkan di kelas masing-masing. Ya luar biasa itu Pak rencana Pak. Iya. Terkait dengan kurikulum merdeka tadi karena
ini apa kurikulum merdeka itu hal baru bagi kita ini. Ya itulah Pak, kalau kita melihat ini bahwa kurikulum merdeka ini adalah sesuatu yang baru yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Iya, betul, Pak. Paling tidak guru-guru itu paham apa yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum 13, sehingga perlu kita bentuk kegiatan. Kira-kira dalam pelaksanaan workshop ini berapa durasi waktunya Pak? Kami rencanakan itu ya intinya saja kegiatan kurikulum merdeka itu supaya bisa terlaksana ya maksimal sampai 3 hari Pak. 3 hari. Iya, karena bentuk workshop kan mereka juga bisa sekaligus mempraktekkan membuat perangkap-perangkapnya apa. Jadi kita butuh waktu sampai 3 hari. 3 hari. Iya. Adakah tidak dalam pelaksanaan ini ada yang bisa diantisipasi terkait gangguan-gangguan? Oh iya Pak, jadi dalam kegiatan workshop ini saya kira tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena semua kegiatan ini bisa berjalan kalau semua teman-teman itu guru-guru aktif untuk ikut. Jadi juga perangkap-perangkap yang kita akan gunakan di workshop itu saya pikir di sekolah tersedia, Pak. ada laptop, ada layar, ada LCD apa, jadi tergantung dari kondisinya saja. Iya, Pak. Dan yang jadi persoalan ini hanya narasumber sebentar Pak. Narasumber. Iya. Jadi Bapak akan melaksanakan workshop implementasi kurikulum merdeka. Kira-kira apa komitmen Bapak terkait pelaksanaan ini Pak? Iya, jadi saya melihat ini kegiatan sangat penting. Saya harapkan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana. Saya berharap kepala sekolah dapat mendukung, guru-guru juga punya peran aktif untuk ikut dalam kegiatan ini. Di samping juga semua stakeholder yang ada di sekolah itu saya harap untuk saling berkolaborasi kerjasama supaya kegiatan ini terlaksana. Dan saya yakin bahwa kegiatan ini akan terlaksana 100%. Iya, semua. betul. Ya, jadi bagaimana Pak perasaannya setelah pertemuan ini Pak? Ya, alhamdulillah dengan perbincangan kita ini Pak, saya menemukan beberapa solusi-solusi dari permasalahan ini, sehingga insya Allah kedepannya itu kegiatan yang saya rencanakan ini dapat terlaksana berkat dengan adanya masukan dan bantuan dari pemikiran Bapak. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya kira dalam pertemuan ini bisa mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak bisa menerima saya untuk berkonsultasi, apakah itu bentuknya konsultasi atau saling tukar pikiran. Karena itulah perlunya Pak, sharing. Iya, kita sharing ini. Kebetulan juga ini Pak, masih ada kegiatan. Oh iya Pak, di sekolah. Dulu Pak. Insya Allah nanti kedepannya lagi saya kembali untuk juga sekolah. Iya, kedepannya supaya apakah bagaimana perkembangan setelah mengadakan kegiatan itu mungkin kita bisa konsultasikan kembali. Saya kira demikian Pak, saya di sini Pak. Saya terima kasih banyak ini Pak karena Bapak sudah bisa menerima saya. Mari Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ini mengganggu Pak waktunya Pak Abdullah. Ada apa ya? Iya Pak, ini ada yang mau saya diskusikan dengan Pak Abdullah. Bisa tidak saya minta waktunya sebentar Pak? Oh iya bisa. Kebetulan kosong juga di sini nggak ada kegiatan. Oh iya, alhamdulillah Pak. Ayo, saya sampai ke sekolahnya Bapak di insya Allah jam 11 Pak, bisa? Oh iya. Oh iya. Iya, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Oh iya Pak. Begini Pak Karim, saya rencana ini mau bicara dengan kita Pak, karena rencana ada coaching ini saya berharap supaya Bapak bisa menjadi pengamat dalam coaching sebentar, karena saya sebagai coach dan ada teman itu akan menjadi coachnya.
Jadi saya mohon kesiapan Bapak untuk menjadi pengamat. Apakah bisa, Pak? Oh iya Pak, insya Allah Pak. Jam berapa Pak? Ya Pak, kalau ada kesiapan tak, kira-kira jam 11 sebentar Pak, saya mau mengadakan. Jadi saya harap kedatang waktu itu jam 11 sebentar Pak. Oh iya Pak. Iya, insya Allah Pak, saya bersedia. Oh, Pak. terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi saya berharap untuk kesiapan Bapak dalam mengamati kegiatan coaching sebentar dengan teman, karena saya berperan sebagai coach dan teman sebagai coach ya. Oh iya. Iya. Jadi saya berharap bahwa dalam pengamatan sebentar supaya kompetensi yang bisa saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh dengan Pak, jadi ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh dan yang kedua pendengar aktif. Itu ya Pak ya? ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan Bapak. Yang pertama kehadiran penuh. Apa saja yang ingin dikembangkan? Iya Pak, kehadiran penuh itu indikator yang saya ingin kembangkan adalah indikator di situ bahwa selama di dalam diskusi tidak ada gangguan. Iya. Jadi saya berharap bahwa dalam diskusi itu akan berjalan mulus, lancar, tanpa ada gangguan dari luar. Yang kedua, seefektif mungkin waktu itu kita gunakan supaya tidak ada waktu yang hilang begitu saja, jadi waktu yang cukup begitu Pak. Dan yang ketiga adalah situasi yang kondusif dan mendukung. Saya berharap bahwa dalam lingkungan sebentar tempat berdiskusi itu situasinya aman begitulah, dan kita fokus kepada diskusi sebentar, jadi tidak terpengaruh dengan keadaan luar. Jadi betul-betul coach dan coach ini itu fokus dengan masalah-masalah yang akan diungkap. Dan saya sebagai pendengar aktif juga, kompetensi pendengar aktif itu saya berharap bahwa mampu merespon coach dengan baik tentang apa yang mereka permasalahkan atau masalah apa yang mereka hadapi. Kedua, terjalin komunikasi yang lancar. Jadi antara coach dengan coach itu komunikasi lancar supaya suasananya bagus, rileks begitu Pak. Iya. Dan saya juga sebagai coach, sebagai pendengar yang mungkin tidak terlalu banyak memberikan umpan balik kepada coach. Saya kira itu indikator yang saya harap dapat terlaksana. Baik Pak, jadi sudah ada indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan dalam setiap kompetensi ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Ini rubrik penilaian saya Pak. Kemudian menjadi pendengar aktif sesuai yang disampaikan tadi Pak. Ada 3 bagian juga. Oh iya Pak. Jadi kita berdasar kepada rubrik penilaian dalam percakapan sebentar Pak ya, dalam coaching itu. Iya. Saya kira cukup jelas itu, terarah sebentar ini. Insya Allah Pak. Coachingnya Iya. Pak ya, karena sudah ada rubrik yang kita persiapkan begitu. Iya Pak. Iya. Baik, kalau begitu kita langsung saja Pak. Iya Pak. Sekira kita lanjut ke coach dengan coach ini sebentar. Iya, coach ini karena mungkin ada lambat di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu sudah datang ya. Silakan duduk dek. Silakan. Iya. Jadi saya ini sudah berbincang-bincang dengan Pak Karim. Kebetulan kehadiran adik kami tunggu tadi. Ya. Jadi bagaimana kabar adik ini? Ya, alhamdulillah baik. Kebetulan ada beberapa masalah yang masih diskusikan. Oh, begitu. Tadi bagaimana dengan kabar keluarga, semua Ya, sehat-sehat? alhamdulillah sehat-sehat. Oh. Ada pagi baru video call juga. Alhamdulillah. Kebetulan ini dalam perbincangan kita akan merekam ini, Dedi. Iya. Jadi apa yang menjadi topik pembicaraan kita itu sepenuhnya kepada adik, apa yang menjadi masalah bagi adik ini ingin disampaikan di dalam kesempatan ini, kira-kira bagaimana? Apa rencana pertemuan kita ini?
bersedia untuk berdiskusi dengan Pak. Jadi untuk rencana saya ini, saya ingin berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi di kelas saya, Pak. Oh, begitu deh. Iya, Pak. Kira-kira rencana apa masalahnya yang perlu kita sampaikan? Iya. Ini yang sebenarnya ini lebih ke siswa-siswa saya, Pak. Jadi ternyata mereka itu saat ini belum mampu menjaga kebersihan kelas maupun halaman kelas, Pak. Padahal saya sudah buatkan jadwal menyapu setiap hari Senin sampai Sabtu. Ternyata mereka ini belum mampu menjaga kebersihan. Belum bisa disiplin melaksanakan. Iya. Kira-kira apa tujuannya dari rencana itu? Ya, jadi saya berharap ke depannya anak-anak saya khususnya di kelas kami, Iya. mereka mampu menjaga kebersihan. Jadi ya bukan hanya membuang sampah sembarangan, tetapi mereka mampu membuang sampah di tempatnya dan juga menjaga kebersihan kelas dan teman-teman. Oh, jadi memang kita berharap bahwa kebersihan itu semua anak-anak itu bisa melaksanakan dengan rutin di mana saja tempat di dalam sekolah kan. Ya. Kalau kita berbicara skala, kira-kira kebersihan yang sudah dilaksanakan di sekolah itu, kalau berbicara angka, kira-kira angka berapa yang sudah ada sekarang? Mungkin kalau berbicara angka mungkin masih di sekolah 6. Oh, baru enam. Artinya kalau kita mau menilai ini baru nilai 6 yang bisa. Tapi kira yang diharap ada untuk kedepannya angka berapa kira-kira? Kalau bisa, Pak, kalau skala 1 sampai 10 saya berharap anak-anak saya bisa di skala 10. Oh, skala 10. Iya, karena kan kalau 7 atau 8 itu kayak bagaimana ya, Pak? Iya, saya ingin Iya, saya artinya ingin memang betul-betul bersedia. Iya, saya ingin anak-anak saya betul-betul sadar bahwa kebersihan itu adalah sebagai dari iman. Iya, betul. Sehat. Iya. Iya, mungkin seperti itu. Kalau dilihat dari harapan atau capaian yang ingin dicapai sampai 10, kira-kira apa kekuatan yang ada di sekolah untuk mencapai pencapaian, agar tercapai pencapaian itu? Karena saya melihat ini bahwa ya jelas perlu beberapa hal yang perlu sebagai daya dukung untuk pencapaian kebersihan itu. Kira-kira apa kekuatannya di sekolah? Kalau menurut saya pribadi, Pak, kalau dari saya nih, Pak, ya, mungkin kesadaran dan keinginan yang besar untuk membuat anak-anak saya mampu menjaga kebersihan. Oh iya. Jadi saya punya tekad yang besar untuk menuntut mereka menjaga sikap dalam membuang sampah dan lain-lain. Oh, iya, kalau itu jadi memang kesadaran ada modal besar yang diberikan. Tapi kira-kira ada hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi kira-kira untuk tujuan ada supaya anak-anak itu bisa menerapkan kebersihan lebih baik? Iya, mungkin itu kalau khusus di kelas saya gangguannya itu adanya murid dari kelas lain Iya. yang tidak mampu juga menjaga kebersihan, misalnya membuang sampah sembarangan. Iya, iya. Dan juga sampahnya itu dibuang di depan kelas saya. Oh, Pak. jadi mengganggu kita Iya. ya. Jadi menjadi masalah di sekolah juga. Dan juga yang kedua itu, Pak, ini kan ada kios, Iya. kios yang dekat dengan kelas kami. Oh, artinya kantin sekolah ya? Kios, Pak, Kios, yang oh. dekat kios. Jadi ada masyarakat dari luar Iya, iya, iya. untuk menjual di sana. Oh. Itu tempatnya di dekat kelas kami, Pak. Jadi sehingga anak-anak yang lain mungkin tanpa sadar Iya. buang sampah di Sembarangan ya. Iya. Tapi kalau melihat dari hambatan-hambatan yang banyak begitu, kira-kira apa solusinya yang bisa kita berikan supaya bisa kita atasi masalah ini? Jadi yang pertama itu kami sepakat dengan murid dengan saya, Pak,
kira-kira kalau kita melihat ini skala prioritas yang kita harap supaya pelaksanaan bersih-bersih ini di sekolah dapat terlaksana, kira-kira bagaimana skala prioritas? Prioritasnya itu yang perlu diprioritaskan itu ruang kelas dan juga halaman kelas yang bersih. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau itu prioritas utama di kelas saja, dan juga secara umum mungkin lingkungan sekolah yang menjadi bersih. Bersih semua, artinya dari kelas, sehingga semua kelas menerapkan kebersihan, lingkungan sekolah akan terlihat begitu ya. Cukup bagus juga strateginya. Tapi kira-kira kalau melihat keadaan itu, jangka waktu panjangnya bagaimana yang kita harapkan ini? Karena ini siapa tahu hanya sesaat saja, hanya sekedar untuk bersih-bersih hari ini, tapi jangka panjangnya kira-kira bagaimana rencananya nanti? Kalau jangka waktu mungkin diharapkan kegiatan ini senantiasa berlangsung setiap hari efektif di sekolah. Harusnya setiap hari supaya lingkungan juga bersih setiap saat. Oh iya, ya, begitu. Jadi sudah bisa mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada ya, supaya bisa terlaksana dengan baik. Begini, kira-kira apa komitmennya adik ini supaya rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Kalau komitmen yang ingin saya pegang adalah murid menjadikan kebersihan sebagian dari iman. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya saya memegang komitmen tersebut. Iya. Tapi ini kan rencananya, ini kan termasuk rencananya yang berat juga. Kalau tidak ada pendukung di lingkungan sekolah, kira-kira siapa yang bisa mendukung supaya kegiatan ini bisa terlaksana? Jadi yang pertama itu tentunya dukungan dari murid-murid saya, Iya. khususnya di kelas 4, dan juga mungkin secara umum seluruh murid di sekolah. Iya. Yang kedua pemilik kios, Iya. ya. Yang ketiga teman sejawat, dan juga yang terakhir kepala sekolah. Iya. Jadi saya lihat ini memang rencana ini luar biasa ini, sehingga kita memang perlu dukungan dari semua warga yang ada dalam sekolah. Kalau begitu, dan kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan ini, bincang-bincang ini terhadap rencana adik kira-kira? Jadi yang pertama itu saya akan memberikan amanah kepada anak-anak senantiasa menjaga kebersihan. Ya. Dan juga yang kedua, kami mungkin bisa bersama-sama membuat keyakinan kelas dan juga menjalankan dengan peraturan kelas. Ya. Dan yang ketiga, saya senantiasa mengingatkan anak-anak menjaga kebersihan. Dari setelah menyusun peraturan, saya berharap anak-anak senantiasa sadar dan patuh terhadap peraturan yang kita bikin, yang kita buat secara bersama-sama. Dan ketika ada anak yang lupa menjaga kebersihan, saya juga berharap saya ataupun anak-anak yang lain mampu mengingatkan anak tersebut. Saling mengingatkan, ya. Iya, saling mengingatkan. Yang bagus sekali ini rencananya. Saya kira ini adalah suatu program bagaimana meningkatkan kebersihan di sekolah itu menjadi sekolah ya yang kita dengarkan sekarang itu ada yang namanya sekolah sehat, sekolah bersih, apa yang kita harapkan begitu. Saya kira pertemuan kita ini cukup jelas deh. Terima kasih kehadiran Ade dan perbincangan ini. Semoga apa yang ada rencanakan ke depannya itu bisa terlaksana dengan baik. Dan ya kita lihat nanti juga perkembangannya supaya masih kita bisa berlanjut berdiskusi di lain waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ini Pak atas waktunya Bapak. Ya, tidak apa-apa. Yang namanya kan saling bertukar pikiran, kan saling membantu menjadikan solusi. Saya kira cukup demikian pertemuan kita ini, karena kebetulan juga kepala sekolah
Iya, silakan. Oke, terima kasih. Bu. Baik Pak, setelah percakapan tadi, menurut Bapak, apakah sudah sesuai dengan indikator-indikator yang ingin Bapak kembangkan sesuai dengan hasil percakapan tadi sebelumnya? Iya Pak, jadi saya melihat itu indikator yang saya kembangkan itu kayaknya sudah tercapai semua. Itu iya Pak, saya juga di catatan saya ini sesuai dengan rubrik penilaian saya, pengamatan saya, alhamdulillah sudah tercapai, kehadiran penuh sudah berjalan dengan baik, tidak ada gangguan yang terjadi, kemudian waktu yang tersedia sangat cukup, dan segala yang dibutuhkan terlayani dengan baik dan fokus diskusi sangat jelas. Ya. Kemudian yang kedua, menurut pengamatan saya, yaitu pendengar aktif. Selama proses coaching berjalan dengan baik, kemudian coach mampu merespon coach dengan baik dan terjalin komunikasi yang sangat lancar. Itu hasil pengamatan saya sesuai dengan rubrik penilaian saya buat selama proses percakapan coaching. Oh iya. Selama diskusi tidak ada gangguan, ada penilaian waktu yang cukup, ya, situasi dan kondisi itu fokus dalam diskusi. Nah, kemudian menurut Bapak, dari coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Dari 3 kompetensi itu yang harus saya kembangkan adalah kompetensi yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu belum saya kembangkan, tapi insya Allah kedepannya saya akan kembangkan. Baik Pak, jadi kompetensi yang ketiga ya Pak, Ya, kompetensi yang pertanyaan yang berbobot. Iya. Iya Pak, semoga apa yang ingin kita kembangkan ke depannya itu dapat berjalan dengan baik dan bisa ditingkatkan setelah proses coaching ini. Baik Pak, terima kasih banyak. Halo, Ya, kenapa gini deh? Pak, iya Pak, ini Pak, maaf mengganggu Pak. Iya, jadi Bapak tidak sibuk Pak hari ini? Tidak sibuk? Ya, tidak ada kesibukan hari ini deh. Oh ya, baik Pak. Ini Pak, saya mau minta waktunya Pak hari ini, kalau bisa Bapak bisa jalan-jalan ke sekolah saya Pak. Kita tentukan di kapan, kira-kira jam berapa? Ya, jadi rencananya boleh minta jam 10 insya Allah sebentar lagi. Oh iya, Sekolah saya, Pak. iya, oke. Kira-kira misalkan 15 menit ini, ya, saya antar dulu dengan anak-anak ini, persiapkan dulu karena anak-anak juga ini Oh, ya, sudah istirahat. baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak. Iya, sehat-sehat saya lihat ini Budi Iya, ini ya. alhamdulillah. Iya, makasih banyak. Bagaimana Pak perjalanan Pak? Ya, alhamdulillah lancar. Karena ada tadi tuh anak-anak saya tinggalkan karena sudah istirahat. Saya mau dulu ke sebelah ini di Budian karena ada yang mau dibicarakan ini, mungkin masalah temannya. Iya. Nah, jadi saya bilang anak istirahat aja dulu, sebentar baru saya kembali lagi. Terima kasih banyak Pak sudah Iya. saya dapatkan. Jadi apa nih yang perlu kita bicarakan kemudian? Iya Pak, jadi ada teman saya yang minta tolong untuk berdiskusi dengan saya. Iya. Ya, namun saya juga berharap Bapak bisa melewati proses coaching ini sebentar Pak.
di dalam proses coaching itu ada beberapa kompetensi yang harus perlu kita kembangkan. Kira-kira menurut Ibu Dian kompetensi apa yang ingin kita capai dalam kegiatan coaching sebentar? Jadi untuk hari ini Iya. ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Itu Iya. kehadiran penuh Oke. dan yang kedua pendengaran aktif. Oh iya. Iya. Sebab di dalam coaching itu ada beberapa kompetensi yang harus kita capai. Tapi kalau menurut Ibu Dian kompetensi apa yang spesifik yang ingin kita observasi sebentar? Kalau yang spesifik mungkin kedua-duanya Pak. Oh, kedua-duanya. Iya. Jadi kehadiran penuh dengan pendengar aktif ya. Iya Pak. Iya, ya jadi itu sebagai kompetensi. Ada pun beberapa indikator yang mungkin Ibu yang kembangkan. Kira-kira di dalam kehadiran penuh itu indikator apa yang ingin kita capai? Untuk kehadiran penuh yang pertama itu suasana yang aman dan kondusif. Bagus. Yang kedua coach terbuka dengan coaching. Oke ya. Yang ketiga itu adalah saya harus fokus terhadap coaching. Jadi tidak menggunakan handphone dan lain-lain. Pikiran saya fokus kepada Oke, jadi ada pengaruh dari luar ya. Ya, supaya dialognya itu berjalan bagus harus fokus betul-betul. Lalu kalau menurut Ibu Dian ketercapaian pada indikator pendengar aktif kira-kira apa? Ya, kalau yang untuk pendengar aktif indikator yang pertama itu saya hanya menjadi sebagai pendengar. Jadi saya mengajukan pertanyaan, kemudian mendengarkan jawaban yang diberikan oleh coaching. Oke. Yang kedua tidak ikut campur dengan jawaban coaching. Oh iya. Kemudian yang ketiga itu terjalin komunikasi yang baik antara coach dengan coach. Oh iya. Jadi sebagai coach itu hanya menjadi pendengar Ya. dan mengarahkan komunikasi itu. Ya, ada umpan baliknya begitu. Tidak didominasi oleh coach. Jadi hanya kita memancing ini coach untuk berbicara kemudian ya. Iya. Iya betul sekali jadi itu indikatornya. Baik, jadi dari beberapa kompetensi itu kita sudah paham dengan indikator-indikator yang kita capai. Ada juga ini yang perlu Ibu Dian ketahui bahwa di dalam pencapaian kompetensi itu melalui indikatornya ada rubrik penilaian di dalam. Iya, jadi saya sudah melihat ini bahwa dalam aspek strategi dan pengembangan kehadiran penuh itu sudah ada indikator. Begitu pun juga dalam rubriknya ini dalam catatan sebentar saya sebagai pengamat ini akan memberikan catatan-catatan di dalam pencapaian indikator. Apakah indikator itu sudah tercapai atau tidak? Saya akan memberikan sebentar pengamatan. Begitupun juga dalam aspek mendengar aktif. Saya akan memberikan pengamatan apakah ketercapaian indikator itu tercapai atau tidak, ya kan? Jadi insya Allah sebentar setelah kita adakan dialog dengan coachnya, saya akan menjadi pengamat istilahnya nih Ibu. Jadi saya akan mencatat apa yang terjadi lah. Dan namanya pengamat itu mengomentari apa yang terjadi. Iya, saya kira cukup jelas ini Ibu Dianda. Mungkin kita sudah bisa memulai. Iya. Saya panggil dulu Pak Karim Pak ya. Oh iya, baik silakan. Assalamualaikum. Salam ya. Salam. Iya, silakan dulu Pak Karim. Iya. Pertama yang namanya juga belajar. Jadi belajar itu Pak Karim saling membantu. Iya. Ya, jadi saya ajak gabung Pak Abdullah. Oh, iya. Iya. Saya ajak Pak Abdullah untuk mengamati proses diskusi kita Iya. ini Pak. Iya. Ya, dan juga tidak apa-apa saya Pak. Iya, tidak apa-apa. Jadi bagaimana rencana Bapak tadi untuk di pertemuan ini? Iya, terima kasih atas waktunya ya. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Iya. Tujuan saya kesini kebetulan ada masalah di kelas menengahnya. Bagaimana itu permasalahannya Pak tadi? Iya, akhir-akhir ini saya lihat proses pembelajaran di kelas saya itu efektif Bu. Adapun hal-hal yang mengenai tidak keefektifannya itu
ketika saya memberikan materi kepada anak-anak itu, umpan baliknya itu materi yang diterima oleh anak itu tidak sesuai apa yang saya harapkan, Ibu. Itu menjadi masalah saya setiap hari saya pikirkan terkait dengan penyampaian materi saya kepada siswa saya, Ibu. Apakah kira-kira itu terjadi juga di kelas lain Pak menurut Bapak kemudian? Kalau di kelas lain ya saya kurang tahu kok, cuma di kelas saya Jadi aku tujuan Bapak mungkin harapannya dari pertemuan ini masalah apa tadi? harapan saya inginkan proses pembelajaran itu berjalan lancar dan hal-hal terkait materi yang saya sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh siswa saya. Kondisi seperti apa yang Bapak harapkan yang menjadi keberhasilan dari pertemuan ini? Ya. Yang saya harapkan adalah siswa saya itu bisa menerima dengan baik materinya dan apa yang saya sampaikan kepada siswa saya itu diterima dengan baik dan hasilnya juga bagus. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat kondisi sekarang, kesempatan yang Bapak miliki di kelas itu seperti apa? Mungkin kesempatan yang baik itu adalah proses pembelajaran saya kepada siswa terkait materi-materi yang saya sampaikan. Mungkin perlu menggunakan beberapa model pembelajaran, kemudian menggunakan media-media pembelajaran sehingga yang bervariasi sehingga peserta didik saya itu bisa termotivasi untuk belajar dan mampu menerima dengan baik apa yang saya inginkan. Oke, kalau saya lihat ini kesempatan Bapak yang terkait itu menurut saya kesempatan yang luar biasa. Bagaimana posisi Bapak saat ini dari generasi tersebut? Kalau Bapak menggunakan skala 1 sampai 10, Bapak sudah di posisi berapa saat ini? Kalau sampai saat ini skala yang muncul ketika selama ini adalah masih di bawah rata-rata skala KKM, Bu, 60. Skala 6 ya. Kenapa Bapak mengatakan bahwa posisinya masih di kanan? Iya, mengapa saya katakan demikian? Karena ketika saya memberikan latihan kepada siswa saya setelah saya memberikan materi, anak-anak itu kurang dari 5 orang yang bisa menjawab dengan benar terkait dengan materi yang saya sampaikan. Makanya saya berikan skala tersebut. Pada saat itu kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan apa saja? Ya, terima kasih, Bu. Adapun kekuatan yang saya miliki dalam proses pembelajaran ini, mungkin saya memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang diantaranya itu penyampaian materi melalui berupa produk, berupa konten ataupun melalui proses itu. Luar biasa. Pasti Bapak memahami bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada saja hambatan, meskipun hambatan kecil. Iya. Apa hambatan yang pernah Bapak hadapi? Adapun hambatan saya dalam proses pembelajaran ini adalah kurangnya model-model pembelajaran yang saya miliki. Ya, mungkin hanya fokus dalam satu model pembelajaran saja. Mungkin kan Bapak sudah menemukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Iya, dari hambatan-hambatan itu saya menginginkan ingin mempelajari dan menggunakan model-model pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang bisa menarik perhatian siswa saya. Luar biasa. Lalu apa rencana Bapak saat ini agar tujuan-tujuan Bapak yang tercapai itu dapat tercapai? Baik, rencana saya untuk mencapai tujuan tersebut adalah mungkin awal dari perencanaan itu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian disesuaikan dengan materi, kemudian model pembelajaran dan penggunaan media alat media pembelajaran.
dari berbagai rencana tersebut, adakah prioritas kegiatan yang ingin Bapak laksanakan? Iya, prioritas saya adalah agar siswa saya itu mampu menerima dengan baik materi yang saya sampaikan. Itu prioritas saya. Jadi prioritas itu ya Pak? Iya. Oke, mungkin Bapak memiliki satu strategi atau beberapa strategi khusus agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik? Iya, strateginya itu menyesuaikan materi dengan model pembelajaran dan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Oke, luar biasa strateginya. Semoga ini bisa dijalankan dengan baik. Kira-kira kalau waktu yang Bapak gunakan, kira-kira kapan mulai dilaksanakan? Iya, insya Allah saya akan laksanakan karena ini sudah masuk di akhir semester ya Bu. Mungkin ketika libur ini saya akan memikirkan perencanaan pembelajaran dan insya Allah di semester 2 saya akan terapkan perencanaan tersebut dalam proses pembelajaran. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak ini. Kalau begitu, apa ukuran keberhasilan dari proses yang Bapak ingin jalankan? Ukuran keberhasilan dari proses ini adalah bagaimana siswa saya itu mampu merespon materi dengan baik dan memiliki nilai yang sudah di atas KKM. Itu yang saya inginkan. Oke, jadi agar proses yang akan Bapak jalani berjalan dengan baik, Bapak harus memiliki komitmen agar apa komitmen Bapak untuk melaksanakan kegiatan? Ya, komitmen saya adalah ketika memberikan proses pembelajaran itu menerapkan beberapa model pembelajaran dan mungkin menggunakan media yang menarik, yang bisa memotivasi siswa untuk belajar. Oke. Dalam menjaga komitmen tersebut, siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen? Mungkin dalam menjaga komitmen tersebut saya meminta bantuan kepada teman terkait dengan model-model pembelajaran, kemudian penggunaan media yang bervariasi dan penggunaan peralatan-peralatan pembelajaran yang ada di perpustakaan. Oke, luar biasa. Yang terakhir mungkin Pak dari saya, bagaimana tindak lanjut yang ingin Bapak lakukan setelah diskusi hari ini? Alhamdulillah setelah diskusi ini, saya telah menerima gambaran terkait dengan proses pembelajaran yang saya terapkan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran dan menggunakan media-media yang bervariasi sehingga peserta didik saya itu mampu merespon dengan baik dan termotivasi untuk meningkatkan proses prestasi belajarnya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Semoga Bapak bisa melanjutkan dan melaksanakan semuanya. Insya Allah. Terima kasih banyak ini buat Iya, waktunya. sama-sama. Alhamdulillah pikiran saya sudah lega karena itulah yang saya pikirkan setiap hari. Bagaimana saya kenapa bisa prosesnya ini yang sangat luar biasa. Iya, berarti alhamdulillah diskusi kita hari ini berbuat yang baik ya. Insya Allah. Kedepannya pasti senantiasa membuka diskusi. Terima kasih banyak. Waktunya saya ke kelas dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat. Iya, terima kasih banyak. Oke, jadi begini Ibu Dian, dari kompetensi ini, apakah itu sudah terlaksana dari dialog tadi? Jadi kalau menurut saya selama proses tersebut alhamdulillah sudah terlaksana dan saya merasa bahwa pelaksanaannya sudah baik. Oh iya bagus. Ya, memang saya lihat juga tadi bagus dialognya. Begitupun juga kira-kira kompetensi spesifiknya yang diobservasi apakah terlaksana juga? Iya. Ya, jadi saya melihat di sini memang dari catatan saya ini indikator ketercapaian juga itu sudah terlaksana dengan baik. Dari hasil
aspek dan strategi pengembangan dari indikator yang kita sudah Ibu Dian sampaikan tadi, saya lihat di sini bahwa dalam catatan pengamatan saya ini bahwa pelaksanaan tugas ini berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan yang terjadi baik itu dari luar maupun dalam ruangan ini sendiri. Waktu yang tersedia juga sangat cukup dan efektif ini kita gunakan waktunya deh. Ya. Dan segala yang dibutuhkan terjalan dengan baik dan desain data di diskusi itu betul-betul fokus antara coach dengan coachnya. Itu dalam hal aspek kehadiran penuh. Kalau dalam aspek pendengar aktif, bahwa indikator yang Ibu Dian sampaikan tadi ini sebagai coach, Ibu Dian sebagai coach itu sudah mampu merespon coachnya dengan baik dan terjalin komunikasi yang lancar. Jadi dialognya bagus itu tadi, lancar, mengalir. Ya, kira-kira dari selain kompetensi itu, kompetensi apa yang perlu lagi dikembangkan itu dia? Jadi kalau yang ingin saya kembangkan lagi mungkin bukan pertanyaan yang normal. Karena tadi ada kompetensi, jadi insya Allah semoga nanti kompetensi mengajukan pertanyaan tersebut saya bisa kembangkan. Oh iya, kita sudah sebenarnya ini kompetensi yang kita kembangkan ini seharusnya 3, tapi dalam dialog tadi itu baru 2 yang terpenuhi. Mudah-mudahan kompetensi yang ketiga ini mengenai pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kemudian bisa kembangkan juga ya. Yes. Ya, bagus. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Dian. Terima kasih banyak Pak, ini saya sangat Tidak apa-apa, biasa kan kita saling membantu toh supaya kelancaran tugas kita dapat terlaksana dengan baik. Saya kira demikian deh. Saya mau pamit ini juga karena iya, biar nanti bentar karena anak nanti sudah masuk lagi. Iya, iya deh. Terima kasih banyak ya, saya permisi. Iya, assalamualaikum. Iya, saya sempat dulu ini. Iya, terima kasih deh. Iya. Bapak anak-anak Pak di sekolah? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Iya, baik jadi. Assalamualaikum.